Yang ke belakang katakan yang panjang. Melangkah ke depan kakaknya mesra. Oh yes baby. Ngomong gue. Oh yes baby. Angkat kaki, angkat kaki. Angkat kaki, angkat kaki. Lari-lari kecil. Lari-lari kecil dulu. Ayo penting ini loh. Biar metabolisme lancar. Jam segini. Habis makan. Lola. Ditanya. Wah tidur pak. Wah bahaya gitu ya. Ayo lari-lari kecil gitu ya. Lari-lari kecil. Biar metabolisme lancar semua. Ayo. Putar-putar tangan. Putar-putar tangan. Lari-lari kecil. Oke, saya hitung sampai 10 kita loncat teriak. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah, yuk lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Hah, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Hah, panjang semuanya. Panjang lagi. Panjang lagi. Panjang lagi. Yang cepat. Hah, oke. Nah, ini sangat penting. Sekarang kita minum dulu. Waduh, minum. Saya sudah 3 botol. Anda sudah berapa? Ayo. Nanti resep sehat ada nih. Ini penting nih. 1, 2, 3 nih. Karena saya minimal harus 4. Harus 4. Ini sudah 3,5 nih. Sudah semua. Seger. Kita lanjutkan. Yuk. Kita lanjutkan. Nih Pak Diki, tolong disampaikan ini. Bahagia sejati beda dengan bahagia naif. Kenapa bahagia naif? Kalau Anda sabar, ikhlas, dan bersyukur saja, seringkali itu membuat Anda jadi naif. Maksudnya naif itu apa? Bersyukur toh. Supaya Anda tidak maju. Alangkah baiknya kita kalau mau bahagia sejati, positif, yaitu apa? SIB plus boom. Ini saya lap-lap komputer dulu. Kenapa dilap-lap? Karena air liurnya muncrat. Nah, jadi hati-hati teman-teman kalau di luar itu, waduh kemarin rekor 2.657. Itu sekarang bahkan dicurigai, bukan dicurigai, WHO menyatakan bahwa air liur itu tadi mendadak airborne. Cukup lama, jadi berbahaya. Makanya harus keluar pakai masker, jaga jarak, sama-sama pakai masker itu penting sebelum ketemu vaksin, sebelum ketemu obatnya gitu ya, makanya Anda harus semangat gitu. Nah, gini, apa yang namanya bahagia sejati? Bahagia sejati itu bukan naif. Kalau naif Anda bersyukur aja Anda bahagia. Kalau bersyukur wajib, kalau Anda tidak bisa bersyukur Anda tidak bisa bahagia. Tapi langkah baiknya kita bahagia sejati. Maksudnya apa? Kita terus progres, useful dan meaningful. Maksudnya apa? Progres, useful dan meaningful. Anda harus progres maju terus dan harus useful, bermanfaat untuk orang lain. Percuma Anda progres kalau Anda tidak punya manfaat. Contohnya, Anda progres, Anda kaya sendiri, tapi tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Untuk apa gitu loh? Contohnya, Anda pergi di atas gunung dan Anda bertapa. Anda dapat pencerahan. Hidup bahagia itu begini ya. Tapi Anda tidak turun gunung, tidak sharing kepada orang lain. Tidak ada usefulnya, tidak ada manfaatnya. Apa arti Anda dilahirkan di dunia? Kok cuma hanya untuk diri Anda sendiri, so what gitu loh. Anda tidak ada di dunia, tidak masalah toh. Dunia kehilangan Anda enggak? Enggak. Ketika Anda meninggal, dan banyak orang nangisin Anda, berarti Anda useful. Itu yang menarik. Ketika saya kena COVID, anak saya nangis dan mau meluk saya tidak mau dipeluk, dan kemudian saya bilang, enggak, stop, enggak boleh peluk. Ketika saya masuk di rumah sakit, dia WA, Papa aku sudah doa sama Tuhan. Aku yang mati duluan. Papa panjang umur, tak kasih umurnya Pak. Saya nangis juga, saya terharu, berarti saya dicintai oleh anak saya. Tambahin lagi, istri saya juga ngirim. Aku sudah doa, Tuhan kurangi umurku, kasihkan suamiku. Adik saya ngirim. Kok panasnya pasti hilang. I give my life for that. Tenang, kamu sini. Aku mati duluan, tidak apa-apa. Kamu sehat. Saya nangis, baca itu, saya pada waktu nulis artikel di Instagram saya nangis gitu ya. Saya tahu betapa cintanya mereka. Tapi saya tahu berarti saya ada rasa bangga juga, berarti saya bermanfaat untuk mereka, menyentuh hati mereka. Tapi saya marah waktu itu. Saya teleponin, saya marah. Hidup itu pakai dan. Itu yang pelajaran di Financial Revolution. Banyak orang bilang, lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Untuk apa membuat pikiran pakai atau? Supaya Anda miskin dan merasa menang toh. Padahal apakah miskin itu membuat Anda bahagia? Kalau miskin membuat Anda bahagia, tak doain deh supaya Anda lebih miskin. Kapokmu kapan? Cuma orang kepengen merasa menang.
supaya tidak perlu jadi kaya, supaya tidak perlu usaha, supaya tidak perlu kalau gagal tidak sakit hati, jadi tidak apa-apa, aku miskin tidak apa-apa, yang penting keluarganya harmonis. Oh ya, miskin membuat Anda keluarganya harmonis? Tak doain lebih miskin deh, tes keluarga Anda jadi harmonis atau jadi berantem. 70% perceraian karena berantem urusan uang. Nih, perhatikan baik-baik. Nah, saya bilang, kamu sudah datang di seminarku, kamu udah ikut aku. Pilihan tuh pakai dan. Kamu panjang umur, aku juga panjang umur. Pakai dan, woi. Untungnya mereka setuju. Tapi itu loh ya. Jadi yang namanya useful itu, Anda disayang orang, orang mau belajar dari Anda. If something happen terhadap Anda, begitu banyaknya orang kehilangan Anda, berarti Anda useful. Hidup Anda positif. Bermanfaat untuk orang lain, bukan enak-enak sendiri. Nah misalnya Anda kaya, Anda sudah tidak progres, tidak useful untuk orang lain ya. Untuk apa Anda mati ya? Emangnya yang mikirin banyak? Nggak ada yang mikirin. Kemudian Anda M-nya apa? Anda meaningful. Maksudnya apa meaningful? Yaitu Anda fulfill, terpenuhi. Yang Robin Williams, pemain film yang top sekali, Night in the Museum, Carpe Diem, gitu, yang dokter yang tentang ngajarin happy, mati bunuh diri. Dia progres dalam kehidupannya, dia useful untuk orang lain, meninggal ya ditangisi banyak orang, tapi dia tidak merasa meaningful, jadi kosong. Ketika kosong, bunuh diri lah dia, mati. Jadi cari yang Anda meaningful. Kayak saya hari ini ngajar, saya merasa feeling good karena saya useful dan meaningful dan saya progress. Membantu banyak. Sabar, ikhlas, dan bersyukur. Oke ya, mari kita lanjutkan ini teman-teman. Nih, lanjutkan, yuk. Nih, Pak Diki lanjut, enter. Nah, sekarang saya akan share teknik bagaimana ngehack otak kita, sedemikian sehingga kita akan jauh lebih bahagia. Caranya bagaimana? Ini penting sekali. Siapa yang mau belajar cara ngehack otak kita, jadi kita bahagia sejati. Siapa yang mau resign, boleh ketik saya, chatnya boleh dibuka lagi nih. Ayo, siapa yang mau belajar ketik saya, gitu ya. Jadi ketik saya, silakan. Anda ketik, boleh ketik dong. Anda ketik juga. Ayo, ketik tambahin saya. Wes mantap, saya semakin banyak sayanya, semakin banyak yang resign, yang ngajar semakin semangat. Ayo, gua, insya Allah saya nice. Saya pakai hanya banyak boleh kulo. Nggih, no, mas saya, nggih. Nah, ini ya. Bagaimana, terima kasih ini sudah banyak yang ngetik dan banyak yang resign, saya akan sharing bagaimana ngehack otak kita, sedemikian sehingga kita menjadi jauh lebih bahagia. Jadi, sekali lagi ya, masih ingat yang kata-katanya di Man's Search for Meaning, bahwa dalam kondisi yang kita tidak berdaya, karena kadang kan kita ada banyak hal faktor di luar kontrol kita. Banyak faktor di luar kontrol kita. Ini. Akhirnya pandangan Frank KL yang paling abadi, yang paling sering saya ingat dalam hidup saya sendiri, serta dalam sekian banyak sesi konseling, yaitu adalah kekuatan di luar kendalimu dapat merampas segala milikmu. Kekuatan di luar kendalimu dapat merampas segala milikmu. Termasuk Pak Dahlan Iskan, Jawaposnya terpaksa harus hilang, harus begini, begitu. Kecuali satu hal, kebebasanmu untuk memilih caramu menanggapi sesuatu hal. Jadi ilmu memberi arti, meaning, itu salah satu ilmu paling penting dalam merevolusi kehidupan Anda. Ini ilmu sangat penting. Life revolution, dalam bisnis, dalam apa, Anda akan jauh lebih sukses Anda mempelajari ilmu memberi arti ini tadi. Saya beri contoh, ada 2 wanita yang diperkosa. Diperkosa oleh 4 orang laki, dia pergi bareng, dua-duanya diperkosa. Yang satu ditanya, apa artinya hal ini untuk kamu? Dia ngomong gimana? Artinya, saya dikotorin, saya dirusak. Artinya tidak ada orang laki-laki lagi yang mau dengan saya. Artinya Tuhan menghukum saya. Dan saya jadi sampah. Ketika dia memberi arti seperti ini, kira-kira apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Ini yang terjadi, dia bunuh diri. Tapi dalam hal ini, yang satu ditanya oleh sama psikolog, apa artinya hal ini untuk kamu? Ini panggilan Tuhan. Psikolognya kaget. What? Kejadiannya yang sama, satu memberi arti bahwa itu hukuman dari Tuhan, yang satu bilang bahwa itu panggilan dari Tuhan. Kok bisa? Ya, saya tahu bahwa ini panggilan Tuhan, supaya saya belajar bela diri, supaya saya ngajar bela diri,
Sehingga tidak semudah itu untuk diperkosa wanita. Nah, ini penting sekali. Kemudian yang satu akhirnya mati bunuh diri karena salah memberi arti, karena otaknya jadi depresi, karena dia tidak mengerti caranya bertanya dan membuat dia jadi bahagia. Kemudian dia melakukan, yang satunya belajar keliling dunia, belajar jujur, belajar bela diri, belajar begini. Akhirnya pulang mendirikan satu organisasi namanya Women Self Defense. Jadi bagaimana wanita membela dirinya, jadi ketuanya, jadi guru besarnya. Terus kemudian menikah dan bahagia dan tidak pernah menutupin bahwa dia pernah diperkosa, dia damai-damai saja. Apapun yang terjadi tidak ada artinya, hanya ada artinya sampai kita yang memberi arti. Jadi bagaimana kita supaya bisa memberi arti, bukan hanya bersyukur, feeling good, tapi juga progres menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Ini, manusia itu berpikir dengan cara menerima rangsangan panca indera. Setelah Anda menerima rangsangan panca indera, Anda mulai membandingkan. Ketika Anda membandingkan dengan apa? Dengan DNA Anda sekian ribu tahun yang lalu, itu membandingkan dengan yang primitif, namanya otak reptil, bukan otak mamalia. Anda bandingkan dengan nikmat dan sengsara, bandingkan. Kemudian Anda bandingkan dengan otak modern, bandingkan dengan tujuan Anda. Anda bandingkan dengan nilai-nilai Anda. Anda bandingkan dengan kanan dan kiri Anda. Kemudian Anda akan memilih yang terbaik untuk Anda. Pilihannya biasanya 3 doang. Mendekat, menjauh, atau freeze, membeku. Pilihannya cuma itu doang. Setelah Anda mendekat, menjauh, atau freeze, jadi Anda selalu akan bertanya, pilihan mana? Anda terus bertanya. Anda membandingkan dan Anda bertanya. Setelah Anda membandingkan dan Anda bertanya, Anda mulai menyimpulkan. Setelah Anda menyimpulkan, kemudian Anda memutuskan. Setelah memutuskan, Anda mulai tote. Tote apa? Test, operate, test, execute. Begitu Anda sudah execute, Anda sudah tidak berpikir anymore. Nah, sekarang saya tanya, tolong dijawab ya, di chat, silakan mohon terlibat semua. Ini chat, mohon dijawab gitu ya. Saya tanya nih, yang chat. Tolong jawab ya. Tolong jawab. Apa gunanya orang berpikir? Berpikir itu untuk apa? Silakan, yuk. Tolong jawab. Berpikir untuk apa? Supaya kaya, Pak. Boleh menambah wawasan, Pak. Boleh supaya berjiwa besar. Boleh, Pak. Supaya ambil keputusan. Boleh, Pak. Untuk memecahkan masalah. Boleh untuk menemukan jalan. Very good. Untuk mengembangkan diri. Very good. Untuk mengetahui ilmu. Untuk bertindak benar. Untuk take action. Untuk mengejar cita-cita. Supaya tetap hidup. Very good. Untuk ambil keputusan. Untuk lebih baik. Untuk mencari solusi. Untuk memecahkan masalah. Untuk menentukan pilihan hidup. Untuk bertindak. Yes. I know begitu banyaknya Anda yang menulis di sini. Ini sengaja saya belajar supaya Anda aktif. Kalau Anda aktif akan jauh lebih ingat. Very good nih. Untuk bertindak yang nice, untuk bisa lebih kreatif, untuk efisien, untuk memperbaiki diri, agar membedakan benar dan salah, untuk solusi, untuk supaya fokus, untuk supaya bisa belajar, untuk melakukan yang baik, untuk supaya bisa tahu, untuk memaknai keadaan, untuk berkarya, nah untuk supaya meaningful, untuk memecahkan masalah. Oke. Sebetulnya begini ya. Ini pernyataan yang kontroversial. Saya punya banyak sekali buku ilmu berpikir karena saya tahu bahwa ilmu berpikir adalah salah satu ilmu sangat penting dalam kehidupan. Makanya ini ada di bab 4 itu ilmu berpikir itu sangat penting. Ilmu yang penting nomor 1 ilmu nyontek, amati, tiru, modifikasi orang-orang yang kedua ilmu MBBKM, menemukan orang-orang yang lebih sukses dibanding kita supaya mereka mau bergaul dengan kita, caranya bagaimana, kemudian supaya mereka mau ngajarin kita bagaimana, MBBKM supaya bisa kerjasama. Terus kemudian bisa saling mempekerjakan caranya bagaimana, MBBKM. Terus yang ketiga, ilmu mengelola emosi. Yang keempat, ilmu berpikir. Yang kelima, ilmu ambil keputusan. Ilmu-ilmu yang sangat penting. Itu Life Revolution. Tapi sekali lagi di sini, Life Revolution cari sendiri di toko buku ini. 100% saya sumbangkan. 100% saya sumbangkan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi begini, nih perhatikan baik-baik. Sebetulnya berpikir, definisi untuk apa sih berpikir? Itu ada Edward de Bono, bapak ilmu berpikir. Orang yang pertama, kamu harus belajar berpikir. Berpikir adalah prosedurnya begini-begini. Edward de Bono menyatakan, berpikir itu adalah supaya kita berhenti berpikir. Tanya dulu dong, maksudnya? Berpikir untuk berhenti berpikir. Ternyata satu kegiatan yang paling menghabiskan energi. Bukan Anda bergerak, bukan olahraga, bukan ML. Tapi berpikir. Berpikir itu mendadak Anda, makanya orang banyak pikiran, wah itu. Nah itu tadi, berpikir itu energi. Makanya kita untuk conserve energi, mengamankan energi kita berpikir seperlunya. Contohnya gini, begitu Anda kepingin memecahkan masalah atau mencari solusi nih, Pak Sugiarto Santoso. Ketika Anda sudah ketemu jawabannya, Anda stop berpikir. Karena supaya menghemat energi. Kenapa orang malas berpikir? Butuh energi yang luar biasa.
Setelah mencapai impian, Anda mulai berhenti berpikir. Ketika Anda lulus, cari kerjaan. Begitu Anda sudah cari kerjaan, Anda berhenti berpikir. Wah, aku pengen kaya. Definisi kaya apa? Oh, kalau saya sebulan sudah dapat income 200 juta, saya sudah damai. Begitu sudah dapat 200 juta, Anda sudah berhenti berpikir. Tentu saja kalau saya mau bahagia dapat 200 kurang terus. Tapi dalam hal ini, begitu banyaknya orang berpikir, adalah supaya berhenti berpikir. Kalau tidak percaya saya cek. Yang laki-laki ya. Pernah ke WC umum? Pernah lah, banyak lagi. Pernah Anda pada waktu Anda ke WC umum, apa yang Anda lakukan? Anda kencing toh? Atau Pada waktu Anda kencing, pernah nggak Anda melihat, jangan-jangan Anda sendiri, pada waktu Anda kencing, apa yang Anda buka sabuknya, pelotroin, buka, terus kemudian sampai pantatnya kelihatan, Anda pernah lihat? Pernah gitu ya? Pernah. Sekarang, apa yang terjadi? Kok bisa? Kok orang kencingnya seperti itu? Bisa nggak kencing dengan cara lain yang efektif, efisien? Bisa. Tapi perhatiin, kenapa kencing seperti itu? Karena pada waktu kita kecil, kita pakai celana kolor. Kita dipelotroin sampai kelihatan pantatnya, kita kencing. Nah, kalau perempuan mau survei juga boleh. Sekali waktu mampir ke WC laki, nonton laki-laki pipisnya gimana sih, begitu ya. Itu seru sekali. Laki-laki tidak tersinggung kok, senang aja. Anda masuk, tidak apa-apa, itu juga untuk wanita kok itu ya. Jadi baik-baik saja. Kemudian, karena dipelotroin waktu kita kecil, besok kita suruh kencing sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita melotroin celana sendiri. Karena tidak usah berpikir, karena nyontek aja kan boleh. Sudah selesai. Sudah selesai, kencing, besoknya kita pakai sabuk. Waduh, kencing kita bingung, kan tidak bisa dipelotroin. Kita mikir, caranya gimana nih kencing? Anda coba-coba, oh sabuknya dilepas. Sambil lepas dibuka, kemudian mulai kencing. Begitu mulai kencing, terpecahkan. Sejak saat itu, tidak pernah berpikir lagi. Sampai tua, sampai mau nabuk, kencingnya caranya sama terus. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda kencing, nggak perlu buka sabuk, nggak perlu buka celana, resletingnya doang yang dibuka, kemudian Anda keluarin burung Anda kencing, bisa nggak? Bisa lah, bisa. Oh, ada yang bilang, nggak bisa Pak. Ya kok nggak bisa? Burung saya terlalu besar Pak, jadi harus dibuka. Glodak gitu ya. Ngakak, wah kakak. Ya, mungkin karena terlalu besar ya, oke mungkin. Tapi sekali lagi begini, jadi sebetulnya di dalam hidup ini begitu banyaknya ini. Makanya saya selalu ngomong, ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Saya ulangi. Ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Itu ruangan terbesar. Cara kencing pun bisa kita tingkatkan. Cara cari uang kita bisa belajar lagi. Cara investasi kita bisa opo gak gobios Pak Heru Mulyono emang nyemprot kemana apa pemadam kebakaran. Tapi sekali lagi begini loh. Jadi ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Jadi sebetulnya berpikir gunanya apa? Untuk terus meningkatkan diri. Ini Mbak Ambar, Mbak Ana ketawa, wah kakak, Mbak Tias tidak tahu Mbak Ana. Boleh tahu ngintip di WC laki tuh sampai pantatnya kelihatan. Untuk apa ya? Kalau kecuali tadi terlalu besar dan celananya dicoba. Tapi kalau masih cukup besar, tak bisa keluar dari resleting, keluarin aja dari resleting kan praktis. Jadi begitu banyaknya orang tidak mau berpikir untuk meningkatkan diri. Makanya kata-kata si Steve Jobs yang keren, stay foolish, stay hungry. Stay foolish, stay hungry. Stay goblok dan stay masih lapar untuk kepengen belajar, kepengen meningkatkan diri. Kalau Anda stay foolish, stay hungry, Anda always progress. Dan begitu banyaknya ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan untuk meningkatkan manfaat diri kepada orang lain. Kalau Anda seperti itu, Anda sudah tidak sombong lagi. Hanya orang patung, kok rendah hati gitu ya, iya. Tapi kan high profit gitu kan, rendah hati. Low profile, high profit gitu. Nah terus kemudian yang menarik lagi, nah itu tadi ada orang sombong, belajar sama saya aja, jangan belajar sama orang lain. Orang sombong, ya mungkin ilmunya tetap bagus sih, kita tetap boleh belajar dari beliau-beliaunya, tapi tetap mau belajar dari orang lain. Nah, hanya belajar dari saya, tidak usah belajar dari yang lain. Ya, pada waktunya dia kan mati juga, gitu ya. Kalau dia tidak meningkatkan diri, ya ilmunya ketinggalan. Jadi teruslah stay foolish, stay hungry. Nah, sekarang begini, kita berpikir bagaimana ngehack, gitu. Salah satu berpikir itu salah satu adalah bertanya. Dengan kita bertanya, kayak saya tanya, kamu berpikir untuk apa? Anda mulai berpikir, oh ya untuk gini, untuk gini. Ketika saya tanya, Anda mulai berpikir. Jadi ngehack
Bagaimana mengarahkan fokus di otak kita? Itu dengan cara bertanya. Kalau misalnya ada lagi mikirinnya tai, ada yang bagus nggak? Cari yang bagus nggak? Ada orangnya nyebelin, ada yang menyenangkan nggak? Ada yang baik nggak? Ketika Anda tanya, coba cari yang baik. Nah, mendadak Anda nyari yang baik. Nah ini, ada 3 pertanyaan, balik Pak Diki, untuk nge-hack otak Anda supaya Anda bahagia sejati. Bukan hanya bahagia bersyukur doang, no, tapi Anda bersyukur dan terus progres itu seperti apa? Yuk, tolong Pak Diki. Pak Diki, 3 Pak Diki. 3 pertanyaan ajaib yang membuat kita menjadi orang yang bahagia positif. Pertanyaan pertama, begitu Anda tanya, apa yang saya syukuri dari kejadian ini? Kalau Anda bilang, tidak ada. Anda bilang, pasti ada. Kira-kira ada apa? Kalau Anda bilang, tidak ada yang saya syukuri. Ada 5 cara yang membuat Anda akan jamin pasti bersyukur. Mau belajar 5 cara yang membuat Anda bisa bersyukur? Mau angkat tangan? Ayo, angkat tangan lagi. Angkat tangan. Mau, oke. Ini, ada 3 pertanyaan. Ingat ya, tapi kalau bersyukur doang, nanti jadi naif. Nanti akan saya share 5 hal yang membuat Anda garansi bersyukur. Kalau tidak bersyukur, kebangetan banget. Ini 5 jurus mbahnya paten, mendadak Anda dalam feeling good, nah gitu ya. Wah, keren. Ini pertanyaan yang kedua, jangan hanya bersyukur. Kalau Anda bersyukur, Anda naif. Anda harus progres toh. Untuk progres, apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini, yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih sukses, lebih harmonis, ML-nya lebih lama, gitu ya, lebih kaya, lebih sehat, anak-anaknya lebih sukses dan berbakti, apapun yang membuat kita jadi lebih baik. Perhatikan, apa yang saya syukuri dari kejadian, apapun yang terjadi pasti Anda syukuri. Bahkan saya share ya, kejadian-kejadian yang paling buruk dalam kehidupan Anda. Kalau Anda saya minta untuk menghapus, banyak sekali yang tidak mau. Contoh, dulu saya ditolak cewek. Saya tidak senang ditolak cewek, banyak sekali 6 tadi tidak senang. Tapi karena hal tersebut membuat saya jadi hari ini. Saya tidak suka dihina goblok. Tapi karena hal itu saya jadi pinter, karena saya jadi mahasiswa teladan, saya jadi juara lomba karya tulis ilmiah. Ya betul sih, ada orang yang menghina, ya kita tahu bahwa yang kita sebetulnya lebih hina dari yang dihina sih. Tapi kadang kita pengen, oh saya buktikan. Nah ini yang penting, saya buktikan. Nah, dengan semangat saya buktikan. Satu hari misalnya, teman-teman saya SMA, di WA Group, Pak Tong, itu dulu cewek yang nolak kamu, nyesel dong sekarang. Saya bilang, enggak bisa. Lu kok bisa enggak bisa nyesel? Lah kalau saya dapat dia, saya enggak jadi hari ini. Saya jadi ini karena prosesnya ditolak sama dia. Saya ditolak karena sekolah goblok, karena kurus kering. Wah, sekarang mulai badannya oke, kakak lebih begini. Terus kemudian dulu ditolak waktu mahasiswa teladan pun masih ditolak karena naik sepeda motor. Nah ini baru keramas tuh. Makanya sekarang koleksi mobilnya keren-keren gitu ya. Karena apa? Ya karena hal ini. Kemarin anak saya dari Seattle, saya manasin mobil Rolls Royce, saya ajak muter. Rolls Royce, Bapak ini Rolls Royce sekarang harganya berapa? 16,5 miliar. Oke. Wah keren ya Pak ya. Anak saya dari Seattle, jarang sekali dia naik, cuma 2-3 kali zaman dulu. Saya ajak ke belakangnya, saya ajak gini, saya muter gini, lalu saya parkir, mana saya, ini fungsinya ada TV-nya. Tempat saya Rolls Royce kan full option. Full option itu kursi pijet ada, sunroof, moonroof, terus kemudian juga pemanas telur, maksudnya kursinya jadi keluar penghangat, jadi telurnya bisa hangat, pemanas telur. Terus kemudian kursinya ini ada bolong-bolongnya, keluar AC-nya, terus ada kulkasnya, ada TV-nya, ada tadi, terus kemudian ada tempat gelas champagne, ada, terus kemudian ada macam-macam. Wah, apa dahsyat ya. Terus saya bilang sama anak saya, oke nak, sekarang nyetir. Mama, aku setahun tidak pernah nyetir di Seattle, masuk latihan nyetir Rolls Royce. Boleh, nggak apa-apa. Bapak ini asuransi nggak? Sudah nggak. Lu kalau nabrak gimana? Tanggung jawab. Nabrak nanti kita ganti. Rolls Royce saya pernah nyundul, jeduk gitu ya. Penyok grillnya, ganti grillnya. Wah ini Rolls Royce tuh ya, yang sebelah kiri itu Rolls Royce itu Mercy S-Class, Rolls Royce, Mercy Sport, kemudian Alphardnya kuno. Saya Alphardnya sudah ganti. Ini sudah ganti banyak sekali mobil saya yang sudah ganti. Rolls Royce ini OKL, orang kaya lama, karena sejak 2013 sudah punya Rolls Royce. Sudah 7 tahun, lumayan gitu ya. Nah Rolls Royce ini jadi saya jelasin, oh jendelanya di sini ada di pintunya buka begini ceklek, ada payungnya, cara buka payung. Anak saya happy. Saya suruh setir aja, enggak apa-apa. Nah, pertanyaan, kok suka mobil bagus? Karena ditolak cewek gara-gara naik sepeda motor. Tolong tangan kanan begini semua bilang, saya buktikan. Ayo ngomong semua. Lupa nanti ada orang dengar, enggak apa-apa, ini seminar. Seolah-olah Anda ngomong kepada saya dengar. Saya bilang, saya buktikan. Ayo. Saya buktikan. Jadi ketika Anda ditolak, Anda dihina, Anda bilang, saya buktikan. Nah, itu powerful sekali. Jadi anak-anak perempuan saya kemarin
kemarin nyetir Rolls Royce. Wah, ayo belajar, saya ajarin ini caranya nyetir gimana, cara ajarin. Wah, seru sekali nih. Nah, seru sekali nih. Ini anak saya kemarin lagi ini saya kasih ya ini pada waktu anak. Iya udah nggak apa-apa ajar ya. Oh, saya share untuk nyetir Rolls Royce gitu ya. Wah. Panasi mobil harus dipanasi. Gitu. Wah ini latihan nyetir Rolls Royce ya keren. Gak apa-apa. Tinggal gasring. Wah ini anak saya dia takut hajar. Nabrak bapaknya tanggung jawab. Support tuh. Anak saya mobilnya sehari-hari zaman dulu tuh Mercy Sport. Mercy Sportnya jedak-jedok, kok dia belum canggih-canggih amar. Ya wes ya kita betulin, nyeduk sana, nyeduk sini, ya penyok sana, ya wes oke. Ya nasibnya jadi anak bapaknya punya Mercy Sport, latihan pakai Mercy Sport ya boleh aja. Latihannya pakai Alfa jedok, nabrak dia wes dibetulin. Semua asuransi sih. Nah ini ya tapi kalau yang Rolls Royce belum asuransi lagi. Belum asuransi nabrak ya wes ganti 500 juta untuk bempernya doang. Enggak apa-apa. Tapi kenapa kok seperti ini? Karena pernah ngalami ditolak. Jadi kalau Anda tidak bisa bersyukur, percaya tidak, kejadian yang paling jelek dalam kehidupan Anda, sebetulnya Tuhan ingin Anda belajar karena hal itu. Jadi saya jadi hari ini, kalau nabrak orang meninggal, tidak boleh, makanya harus pelan-pelan, harus hati-hati. Wah, saya yang paling bahaya saya bilang, harus hati-hati. Jadi hati-hati, tapi hati-hati pun masih nabrak gitu ya. Sampai kan masih belajar namanya, sudah saya kursuskan, sudah saya begini kan. Tapi dalam hal ini, saya jadi hari ini karena saya pernah ditolak cewek karena itu. Kalau Anda pernah dihina orang, pernah diapain, wah sultan, ya sekarang biasanya sering ngomong sultan. Oke, boleh, keren. Tapi sekali lagi, jadi kenapa tidak Anda kasih arti, Anda bersyukur bahwa apapun terjadi. Tapi Anda bukannya bersyukur, belajarlah. Karena kejadian itu Anda akan meningkat. Nih, saya ulangi ya. Nanti ada 3 pertanyaan. Sebelum yang ketiga, saya akan bahas dulu yang bagaimana bersyukur. Kalau Anda tidak bisa bersyukur, Pak, tidak ada yang saya syukuri. Nih, ada 5 hal. Tetap sisiran terus. Rambutnya mulai panjang, sudah harus dipotong. Yuk lanjut. Pak Diki, nih. Asuransi tawarin asuransi Rolls Royce, yes, no, ya nanti itu ya. Nah tapi sekali lagi, bagaimana bersyukur? Anda mau belajar bagaimana caranya bersyukur dalam situasi sesulit apapun? Mau ketik, mau, silakan, ayo. Yang mau, sempat-sempatnya notor rambutnya boleh, ben ganteng, wah ini kan dia meningkatkan diri. Ini mau, keren. Yang mau angkat tangan, boleh ini. Nah, bagaimana bersyukur? Kalau Anda susah bersyukur, ini ada 5 cara. Nomor 1 apa? Doa sama Tuhan, minta ditukar nasibnya yang lebih buruk kalau Anda tidak bisa bersyukur. Saya ulangi, apapun yang terjadi, jadi ini bandingkan yang lebih jelek. Kalau Anda mau bersyukur, bandingkan lebih jelek, doa minta ganti nasib yang lebih jelek kalau tidak bisa bersyukur. Mau diganti lebih jelek? Tidak mau lah, no Pak, no, tidak mau, ampun. Karena segala situasi apapun Anda, selalu ada orang yang nasibnya lebih jelek. Ketika saya kena COVID, tidak bisa bersyukur, Tuhan, kalau saya tidak bisa bersyukur, nanti dihukum, nasibnya lebih jelek. Gimana? Oh harus pakai ventilator, udah bersyukur, pakai masker oksigen aja boleh. Tapi kebaik bersyukurlah. Nanti ditukar nasibnya lebih jelek. Wah, kehidupannya lebih jelek. Wah, ya gini. Anda mau belajar, tapi sekali lagi, cara bersyukur dalam situasi sesulit apapun, nomor 1 bandingkan dengan yang lebih jelek. Pak, katanya hidup itu jangan membandingkan. Tidak bisa, tidak mungkin. Karena otak ini selalu akan membandingkan, itu fungsi otak kita. Anda terima rasakan Pak Jaidra akan membandingkan dengan masa lalu Anda, dengan DNA Anda, dengan impian Anda, dengan prinsip-prinsip Anda, dengan situasi kanan kiri, Anda akan ambil keputusan. Selalu Anda akan membandingkan. Insaf boy, tak mungkin. Kayak ada cerita, waduh burung gagak ngiri sama angsa. Ternyata bilang angsanya ngiri sama burung merak gitu. Burung meraknya ngiri sama siapa? Sama gagak, karena bebas merdeka, karena burung meraknya ditahan. Terus kemudian lagi, hidup itu jangan membandingkan. Membandingkan membuat Anda menderita. Tidak mungkin Anda tidak membandingkan. Anda kan selalu membandingkan. Cuma membandingkan ada 2 macam. Satu negatif, satu positif. Kalau membandingkan negatif, membandingkan dengan ke atas supaya apa? Supaya minder, supaya dengki, supaya marah, supaya ngiri. Tapi kita juga secara positif membandingkan ke atas supaya apa? Supaya terinspirasi, supaya semangat. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Ada orang yang membandingkan ke samping,
Supaya Pak secara negatif, tenang, kere bersama masih banyak, kere aja forever, enggak apa-apa. Yang ketiga, tapi kalau yang kedua tadi, bandingkan ke samping ada yang positif. Ada temannya seperjuangan, ayo semangat. Kita harus terus berjuang. Ada yang membandingkan ke bawah, bandingkan dengan lebih jelek untuk apa? Untuk menghina. Orang miskin jauh-jauh. Ya itu negatif. Tapi kalau atau untuk bandingkan ke bawah supaya apa? Supaya sudah puas tapi tidak mau maju lagi, itu negatif juga. Tapi Anda bisa juga membandingkan ke bawah supaya bersyukur, supaya rela berbagi, minimal berbagi ilmu, berbagi pengetahuan atau berbagi rezeki. Anda membandingkan ke bawah. Ada orang tidak mau membandingkan dengan goalnya, bahkan tidak mau punya impian. Kenapa? Takut kecewa. Tapi ada orang membandingkan dengan goalnya supaya punya arah dalam kehidupannya. Nah ini tadi, ada orang tidak mau ingat-ingat masa lalunya yang jelek. Ya boleh aja, tapi Anda boleh kok mengingat masa lalu asal Anda positif. Apa yang saya pelajari dari kejadian itu yang membuat saya lebih baik. Jadi jurus nomor 1, sekali lagi, kalau Anda tidak bisa bersyukur, bandingkan yang lebih jelek, doa sama Tuhan, minta ganti nasib lebih jelek. Sudahlah, Anda pasti akan, Pak, itu bersyukur aja. Oke, yang kedua, ini penting sekali. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan menginginkan kita pasti menjadi kita lebih baik karena kejadian tersebut. Tanya, kira-kira apa maksud baik Tuhan? Bisa kebayang kalau Anda kejadiannya Anda yang negatif-negatif Anda dihapus, Anda mungkin tidak jadi hari ini. Saya tidak mau kok. Walaupun painful. Walaupun painful. Tapi mungkin karena painful itulah saya terbentuk jadi hari ini. Semoga sadar. Anda hidupnya nikmat, terus tidak ada tantangan, Anda tidak maju. Otot Anda lemes. Jadi sometimes we need challenge. Kita keluar dari zona nyaman untuk kita jadi lebih baik, lebih semangat, lebih bagus. Atau mau nggak kalau nggak di PCA? Nggak bisa. Saya di PCA itu walaupun waktu itu ya sekarang katanya gajinya gede-gede. Waktu itu gajinya kecil sekali saya dan super ketinggalan dibanding yang lain. Tapi saya dapat pelajaran yang luar biasa yang membentuk saya hari ini. Hidup itu adalah menggabungkan dot. Saya ditolak cewek, saya dihina karena tidak punya mobil. Untung aja itu dia tidak tahu bahwa saya tidak punya mobil, masih punya utang, masih apa. Nah ini tadi, percaya bahwa Tuhan pasti menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian itu. Caranya tanya supaya bisa bersyukur. Kira-kira apa yang maksud baik Tuhan? Percaya tidak, apapun yang Anda alami yang negatif, ketika berlalu, seringkali Anda syukuri. Kok bisa syukuri? Karena membentuk Anda jadi hari ini. Ya atau ya? Ya! Oke, yang ketiga. Nih Pak Diki, tolong lanjutkan yang ketiga. Supaya bersyukur, Anda perintahkan kepada diri sendiri. Tulis 10 hal yang Anda syukuri. Saya seringkali pagi ya, apa ya yang hal saya syukuri? Masih bisa bernapas, enak sekali Tuhan. Anda bernapas tidak bisa bersyukur. Coba kena COVID, Anda tidak bisa bernapas. Baru tahu rasanya bernapas itu indah luar biasa. Saya ngalami, tidak bisa bernapas. Bilang bernapas tidak bisa bersyukur. Mau ditukar yang tidak bisa bernapas. Ampun Tuhan, ampun. Ya, saya bernapas saja bersyukur. Ketika Anda tidur di bawah atap, Anda sudah lebih bagus dari 1 miliar orang di dunia yang lainnya yang terpaksa tidur tidak di bawah atap. Ketika sepatu Anda rusak, terima kasih Tuhan masih punya sepatu. Daripada orang yang tidak punya kaki. Kalau Anda suruh nyebutkan hal yang Anda syukuri, Anda tidak bisa nyebut 100, kebangetan sekali. Masih punya tangan, masih bisa ngelihat, masih bisa ini, masih hidup, masih punya rambut dulunya botak juga sih, tapi karena tahu caranya jadi tumbuh juga. Terus kemudian masih punya pasangan hidup. Ketika ayah saya meninggal, saya terima kasih sudah sempat berbakti walaupun belum sempat berbakti banget. Saya juga bersyukur karena apa? Karena saya sudah sama istri saya jadi ya belikan papa saya BMW seri 5. Tapi tentu saja sungguh sangat sayang gitu ya. Beli BMW seri 5, papa saya tidak pernah naik BMW-nya. Tapi papa saya tahu saya belikan BMW. Papa saya meninggal dan naik BMW dalam kondisi jadi abu. Painful untuk saya, tapi saya memberi arti apa? Bahwa Tuhan menginginkan saya menjadi lebih baik. Apa pelajaran hari? Apa maksud baik Tuhan? Berarti saya harus berbakti sama mama saya. Kalau Anda nonton saya, foto sama mama saya peluin, saya gandeng, saya ajak kemana. That is me. Karena itu pelajaran bahwa orang sewaktu-waktu bisa meninggalkan saya. Kemarin saya masih video call, nanti malam masih video call lagi sama mama saya, say hi, ceria-ceria, godain mama saya, suruh jongkok, ini sama anak-anak saya, ma, ayo ajarin apa, seru-seruan. Ya itulah. Saya masih bersyukur. Itu
Apa yang bisa Anda syukuri? Ketika Anda perintahkan dan Anda fokus pada yang syukuri, Anda jadi lebih damai. Contoh misalnya Anda lagi berantem sama istri, saya lagi berantem sama istri. Kamu tuh selalu gitu ya, nggak selalu lah, ya kadang ya pernah gitu ya. Tapi nanti akan saya share bagaimana keluarga harmonis itu ya setelah ini. Tapi yang menarik, apa yang saya lakukan? Ketika istri saya lagi marah, nyebutkan hal-hal yang negatif, saya rusak polanya. Masih ingat tadi rusak polanya? Katakan yang kamu inginkan, bukan yang tidak kamu inginkan. Tak doain terkabul. Kamu tuh nyebelin, tak doain terkabul. Aku nanti nyebelin terus. Benar? Atau mau diganti? Loh ya kamu memang nyebelin. Iya, tapi kamu sebutkan yang kamu inginkan. Kamu tuh yang menyenangkan. Nah, ngomong gitu, tak doain terkabul. Menyenangkan. Dan padahal dia fokus kepada yang positif, karena tadi doa, kalau kamu ngomong jelek terkabul. Sungguh kamu mau terkabul, jelek sungguhan. Terus aku harus ngomong gimana? Kamu memang betul-betul nyebelin. Ngomong yang kamu. Kamu apa? Itu buat pengertian. Nah, terkabul. Amin, amin, amin. Dan kemudian lagi berantem saya seringkali. Coba sebutkan hal-hal yang kamu syukurin punya suami aku. Ya enggak ada, no, lagi marah. Ya sudah, enggak usah kamu, aku dulu yang nyebutin. Apa yang aku syukurin, aku punya istri seperti kamu. Apa yang aku suka dari kamu. Kamu sebutkan apa yang suka dari aku. Enggak ada, oke. Kalau enggak ada, saya sebutkan yang aku suka dari kamu. Dulu deh, saya mulai dari saya. Aku suka kamu cantik, aku suka kamu seksi, aku suka kamu begini, aku suka kamu cantik. Kalau kemudian dia bilang, aku suka kakimu bagus. Kemudian dia bilang, amoso. Dia mulai itu, amoso, mulai ceria. Karena fokusnya mendadak ke hal yang positif. Saya sebutkan 10 hal, oke sekarang giliranmu. Udah, aku suka kamu karena seksnya kuat. Ya, misalnya ini misal, tapi kenyataan gitu ya. Oke, amin amin. Misalnya begitu. Jadi kemudian apa yang kamu suka kamu? Oh, kamu pintar cari duit. Oke, kamu tetap setia. Oke, apalagi kamu sudah sayang sama anak-anakku. Oke, anakku juga enak aja enggak sayang. Aku suka sama kamu karena kamu ini. Kalau yang terakhir ini istri saya jauh lebih sayang kepada saya. Ketika saya hampir lewat kena COVID, memberikan surat terakhir kepada istri saya, bukan surat terakhir, pesan if something happen, apa yang harus dilakukan, langkah terakhirnya kan gitu ya. Aduh, sekarang tiap malam dipijetin, disayang, diliatin, diapain, dia ngomong I love you, kemudian terima kasih Tuhan, suamiku masih hidup, aduh, ada my good karma, bilang itu terima kasih. Saya sering pada orang lain, istri saya baik sama saya luar biasa. Yang keempat, Anda doakan orang lain yang kondisi lebih menderita. Ketika Anda mendoakan orang lain yang lebih menderita, Anda mendadak jadi lebih bahagia, lebih bersyukur. Karena ada yang lebih menderita loh. Doakan supaya mereka jauh lebih bahagia, doakan mereka supaya lebih bahagia. Yang kelima, bantulah orang yang lebih menderita dari Anda, orang lain yang memerlukan. Walaupun mungkin bukan lebih menderita, tapi memerlukan, Anda fokus membantu mereka. Hidup Anda akan feeling so good. Anda akan bersyukur. Nih, oke ya, saya ada satu cerita nih, perhatikan baik-baik, dengarkan ya, ini penting sekali, satu cerita. Satu hari ada satu orang perempuan kepengen bunuh diri, dia pergi ke psikiater. Mana orang kaya nih, orang kaya perempuan rasa lonely hidupnya karena suaminya baru meninggal, baru begini, terus kemudian dia kepengen bunuh diri, datang ke psikiater. Tunggu saya, apa mau bunuh diri? Kenapa? Karena suami meninggal. Gampang sini. Dipanggilkan pembantunya dia, ibu-ibu sudah tua, ini yang bersuri suruh cerita ngomong dah. Jadi dia kaget, kenapa? Ibunya cuma ngomong, ada apakah gerangan? Oh ya, suami saya meninggal, saya belum. Oh. Langsung si ibu ini ngomong, yang pembantunya yang cleaning service. Saya bisa merasakan perasaan Anda, karena tepat 1 tahun yang lalu, suami saya meninggal dunia. Padahal dia sakit keras, sampai kita harus biayanya jual rumah masih tidak cukup, sakitnya berbulan-bulan, tidak punya asuransi, akhirnya meninggal dunia, habis semua. Saya harus ke tempat sewa di kontrakan, dan padahal kontrakan saya punya anak 1, anak-anak saya satu-satunya tabrakan meninggal dunia. Saat itu saya ingin mengakhiri hidup. Saya sudah beli racun serangga, saya mau minum, saya mau bunuh diri. Kondisinya hujan deras. Ketika hujan deras, sendiri, saya kepingin minum obat serangga tadi, racun tadi. Ketika lagi mau minum, mendadak ada suara, ngeong, ngeong. Saya buka pintu, ternyata anak kucing yang kedinginan menggigil, kena air hujan, basah kuyup. Kemudian saya ambil anak kucing tadi, saya lapin, saya hangatin, saya masih ada sisa susu, saya kasihkan, kucingnya minum susunya, kemudian ngelus-ngelus kepalanya, senderin ke kaki saya,
saya angkat, saya peluk. Untuk pertama kalinya saya bahagia setelah berbulan-bulan depresi. Kemudian saya mikir, wih, saya membantu ini, kok saya jadi bahagia ya? Padahal saya cuma membantu anak kucing. Kalau saya membantu orang lain gimana ya? Besok saya masih ada roti sedikit, tepung, alat, saya buat roti, saya bagikan tetangga-tetangga saya. Tetangga happy malah ngirimin lagi tepung, ngirimin gula lagi, ngirimin terigu, ngirimin begini, ngirimin telur. Gantian mereka berbalas. Dan saya memutuskan sejak hari itu, saya akan lebih bahagia ketika saya fokus bukan hanya pada diri saya sendiri, tapi saya fokus membantu orang lain. Mendadak orang yang kaya tadi. Jadi membantu orang lain membuat Anda bersyukur, membuat Anda jauh lebih bahagia. Tapi yang nomor satu, hanya Anda bahagia tapi naif saja. Jadi butuh dua pertanyaan berikutnya supaya Anda progres dan maju. Lanjut Pak Diki. Nih, lanjut ya, kita lanjutkan nih. Yang kedua, kita harus tanya, apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat, lebihnya. Pada saya ditolak karena sekolah goblok, saya tahu, oh perempuan itu suka laki-laki yang pintar, berarti saya harus pintar. Saya belajar, berarti saya harus belajar cara belajar supaya saya pintar. Kemudian ketika saya sudah mahasiswa teladan masih ditolak cewek gara-gara naik motor, oh wanita itu suka laki-laki yang punya mobil keren. Oke deh, mobil saya harus keren. Saya harus jagoan cari duit, yang punya passive income, ternak duitnya cukup untuk beli apa? Beli mobil yang keren-keren begitu ya. Istri saya, Pak, aku ulang tahun gimana Ferrari, Pak? Oke, no problem. Saya ini dapat titipan mobil, terima kasih Tuhan. Pak Diki, ada Lamborghini yang kuning, Pak Diki, yang Lamborghini versi Aventador yang limited edition gitu ya. Di dunia cuma 100, saya pernah dititipin. Dititipin 1,5 tahun di rumah saya. Kalau Rolls Royce ini dititipin sudah 7 tahun. Dititipin Tuhan. Semuanya itu adalah titipan. Nah, tapi sekali lagi dalam kehidupan ini ya semua adalah titipan. Tapi boleh dong kita nikmatin gitu ya. Anak saya hari pertama, wah ini lampunya nih, keren ya lampunya, wah titipan 1,5 tahun. Yang belakang titipan 7 tahun gitu ya. Dititipin 1,5 tahun. Anak saya hari pertama naik Lamborghini-nya gasuk. Wah, istri saya, wah, saya tenang. Saya lebih mencintai anak saya daripada Lambonya, woi. Itu gua waduh ini ya. Hari pertama datang turun di tes drive gas loh, tak apa-apa diterima. Tapi just so beautiful nih kan mobil Batman keren luar biasa. Ya kita terima gitu ya. Kenapa kok kita seperti ini? Apa yang harus saya pelajarin? Oh pelajarin berarti tidak boleh lewat begini. Terus kalau mau parkir itu lampu itu sama, Rolls Royce juga ada bisa dinaik, zing 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 bisa agak naik. Kalau tadinya kok bisa karena bisa dinaik. Jadi oh harus belajar, oke belajar gini ya hati-hati lebih oke gitu ya. Dan kita kan tidak ngebut-ngebut amat, wong kita muter-muter di daerah dan memang tidak sengaja untuk ngebut gitu ya, untuk seneng-seneng aja. Ini Pak Diki sudah pernah naik toh? Pernah naik Pak Diki ya? Yuli juga naik ya? Ya, kenapa? Nah pernah, Yuli naik helikopter sudah sering. Pak Diki sudah berapa kali naik helikopter dengan saya Pak Diki? 10 kali kayaknya ada. Oke, kenapa tidak begitu ya? Jadi sekali lagi Anda apa harus pelajaran? Oh wanita seringkali senang. Oke, saya Helio juga senang rumah yang bagus, senang orang yang kaya. Kenapa tidak? Ya. Jadi saya buktikan, tidak perlu dengki terhadap orang yang kaya, tidak perlu, tapi bilang saya buktikan. Ini perhatikan lagi ya. Jadi yang ketiga, nih pertanyaannya berikutnya. Boleh siapin foto-foto Pak Diki yang Heli, yang rumah saya boleh nanti. Tapi sekarang kita akan belajar lebih dahulu nih. Perhatikan baik-baik. Sebentar Pak Diki yang ini dulu. Jadi apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian yang membuat ini? Oh berarti saya harus belajar jadi kaya. Boleh dong. Oh saya harus belajar jadi lebih sehat. Waktu saya kena COVID, ditanya Pak, terus saya sudah pulih 125%. Puji Tuhan, amin, 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 amin. Kok bisa? Karena pada waktu kena COVID banyak orang bilang hidupnya cacat. Saya bilang enggak, saya percaya terhadap progres. Waktu saya pulang saya treadmill cuma 5 menit. Sekarang 1 jam, bang, 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 5,2 kilo 1 jam, oke. Masih kuat. Terus kemudian push up, pertama kali push up, 5 kali enggak ngangkat, sekarang 120 kali hajar gitu ya. Saya percaya terhadap progres. Jadi punya 125%. Oh saya percaya bahwa harus saya pelajari kena COVID berarti saya harus hati-hati, saya harus jaga kesehatan. Cara jaga kesehatan harus minum air yang cukup, nanti akan belajar tentang kesehatan, kemudian belajar lagi tentang bagaimana kaya, keluarga harmonis. Wah masih banyak, kelihatannya selesai jam 5 ini. 5 pagi, gimana? Lanjut? Lanjut nggak? Tolong diketik kalau lanjut nih, yuk lanjut.
Lanjut, raise your hand boleh, tapi ketik dulu aja deh, lanjut, diketik, ini boleh dibuka, lanjut nggak? Kalau lanjut saya lanjutin, enggak ya wes, enggak apa-apa, no. Kalau masih semangat belajar saya lanjutin, ayo lanjut, boleh dibuka, ini komentarnya, lanjut, silakan, boleh ketik lanjut dong, wah mau lanjut angkat tangan, ya mau lanjut angkat tangan, boleh angkat tangan, ya mau lanjut sudah angkat tangan, dan boleh diketik, no. Ketik lanjut, wah lanjut, enter, wah lanjut, oke ini penting nih ya, oke, pokoknya nanti bagaimana kaya nih, penting nih, Anda harus belajar apa supaya Anda jadi lebih sehat, belajar pernapasan, Bimbo, wah keren, nanti pelajaran bagaimana sehat, lanjut, oke, wah keren, Bu Lastri bilang lanjut, keren, dahsyat, dan gini, selain dipelajarin, wah lanjut, wah keren, saya suka nih banyak yang bilang lanjut, ajar, siap, top, I am happy, woy, semangat. Oke, kemudian apa yang saya syukuri membuat kita bersyukur, membuat kita feeling good. Yang kedua apa yang saya pelajari membuat kita progres. Nah, tapi yang ketiga ini, yang gongnya yang membuat kita bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, ada 4 hal. Lalu apa yang harus saya lakukan yang akan membuat saya, 1, merasa lebih baik. Banyak orang hanya merasa lebih baik. Ketika dia depresi, ketika dia begini, apa yang harus lakukan supaya merasa lebih baik? Minum narkoba, ngerokok, lolo, makan terlalu banyak. Anda hanya merasa lebih baik. Tapi saringan ini ada 4. Lalu apa yang kita nanya? Begitu nanya kita akan cari jawaban. Lalu apa yang saya lakukan? Saya merasa lebih baik, benar-benar jadi lebih baik. Ketika saya dihina cewek, digini, saya push up, saya sit up, saya pingpong, saya olahraga, saya merasa lebih segar, saya belajar lebih rajin, saya kerja lebih keras supaya lebih cerdas juga, supaya dapat duit lebih banyak. Jadi bukan hanya merasa lebih baik, tapi benar-benar jadi lebih baik. Yang ketiga, bukan hanya kita yang benar-benar jadi lebih baik, tapi orang banyak menjadi lebih baik. Orang banyak jadi lebih baik. Jadi Anda bermanfaat untuk orang lain. Dan yang keempat, direstui Tuhan. Ada orang yang bilang, Pak Tung, yang mestinya direstui Tuhan dulu. Silakan, masing-masing punya hak masing-masing. Tapi saya merasa bahwa kalau Anda sudah 1, 2, 3, biasanya direstui Tuhan. Tapi kalau Anda bilang direstui Tuhan, belum tentu sungguh-sungguh direstui Tuhan. Saya ulangi. Menurut saya, mungkin salah, mungkin enggak. Istilahnya jangan hanya sekedar percaya, tapi dicerna sendiri, direnung sendiri, dipikirkan sendiri, dianalisa. Perhatikan. Pak, kok bukan direstui Tuhan nomor 1? Karena saya bilang begini. Kalau Anda merasa lebih baik, benar-benar diri Anda jadi lebih baik, dan orang banyak jadi lebih baik, itu biasanya juga direstui oleh Tuhan. Tapi kalau Anda bilang direstui Tuhan, tidak baik untuk Anda merasa tidak baik, orang banyak tidak baik, belum tentu direstui Tuhan kok. Saya ulangi, banyak orang bilang supaya direstui Tuhan lebih dahulu, terus baru yang sisanya. No, ketika Anda direstui Tuhan dulu, sisanya Anda tidak peduli. Tidak baik untuk Anda, tidak masalah. Tidak baik untuk keluarga Anda, tidak masalah. Disuruh ngebom ya mau, mati semua ya mbak papa. Suruh membunuh sesama seagama supaya jadi pemberontakan agama yang lain dituduh juga mau. Jadi seagama aja dibunuh, itu ada yang masjid dibom, itu sedih banget begitu ya. Supaya yang agama lain yang dituduh gitu ya. Aduh, jadi oh, direstui Tuhan. Oh ya, Tuhan yang sebelah mana? Oh, menurut pemuka agama. Sebentar, makanya jangan mengkultus individukan orang gini. Jadi, gini loh, antara iman dan ilmu pengetahuan, antara akal sehat dengan iman, itu kan akal sehat karunia Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kalau Anda hanya iman saja, tidak menggunakan akal sehat, seringkali halusinasi, seringkali merasa dirinya paling benar, seringkali yang paling parah apa? Anda mengorbankan diri Anda, lu boleh dong mengorbankan diri, boleh. Tapi mengorbankan orang yang Anda cintai, mengorbankan orang-orang, jadi seringkali, ya kayak tadi, karena saking imannya tinggi sekali, Tuhan pasti menyelamatkan, malah menjadi Tuhan. Dia saking dia imannya, kalau gini pasti masuk neraka. Padahal yang menentukan masuk neraka atau enggak adalah tetap Tuhan. Tapi kita sudah mulai menuhankan diri sendiri. Sedih sekali. Jadi, lakukan yang Anda merasa lebih baik. Kalau Anda tidak merasa lebih baik, biasanya Anda tidak mau melakukan. Tapi yang tentu saja yang positif, yang membuat diri Anda betul-betul lebih baik. Yang ketiga, lebih baik untuk orang banyak. Selesai. Biasanya 1, 2, 3 Anda direstui Tuhan. Kalau direstui Tuhan, belum tentu direstui Tuhan sungguh-sungguh. Hanya persepsi Anda menganggap bahwa ini pasti direstui Tuhan, padahal belum tentu. Oke ya. Jadi kembali lagi.
Jadi betul sekali, ini ada yang ngomong, jangan sampai dicuci otak gitu ya. Oke, boleh. Tuhan memberi yang terbaik belum tentu direstui. Baik menurut kita karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Nice. Tuhan yang baik untuk kita. Kayak saya masuk di kuliah, saya salah, lalu saya doa, Tuhan, saya ambil keputusan ini, kuliah di Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan, dasar dari IPA, nggak ngerti. Waktu itu baru pertama kalinya dari IPA atau dari IPS, begitu masuk kuliah, sudah ada 3 jurusan, manajemen, akuntansi, studi pembangunan. Dulunya enggak, dulunya ekonomi ya ekonomi. Setelah itu 1 tahun baru penjurusan. Dasar saya dari IPA, saya nggak ngerti, ya saya sudah doa sama Tuhan. Tuhan, saya memilih. Saya dari IPA, kalau masuk IPS, saya belajar IPS cuma 3 hari. Saya belajar IPA 3 tahun, kalau betul saya milih IPS, ya memang nasib saya di IPS. Saya doa, Tuhan kalau betul keputusan saya memilih ekonomi studi pembangunan dan waktu itu milih teknik mesin, teknik sipil, tanpa memprioritaskan, jangan prioritas IPA atau prioritas IPS, saya enggak. Kalau pilihan saya benar, tolong saya buat tidur nyenyak. Saya tidur nyenyak. Keterima fakultas ekonomi yang saya enggak benar. Tadi waduh itu ekonomi makro nih calon menteri. Sudah ditawari dari menteri. Oke, nice thing. Tapi dalam hal ini yang menarik begini. Dulu enggak merasa mikir bahkan bakal jadi menteri. Jadi kemudian yang jelas bahwa pada waktu itu betul sekali. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik untuk Tuhan. Tapi kita hanya sejauh mata memandang kita merasa baik untuk diri kita sungguh-sungguh, baik untuk orang banyak. Terus kemudian ternyata terjadi apa? Saya merasa salah jurusan, tidak apa-apa. Tapi karena saya merasa salah jurusan ketika saya pindah di Fakultas Hukum, saya jadi mahasiswa teladan nomor 1. Karena merasa telat. Jadi ini penting sekali. Loh, kadang yang kita ingat belum tentu direstui Allah, tidak apa-apa. Tapi kembali lagi kalau selama yang Anda lakukan baik untuk diri Anda, baik untuk orang banyak direstui Tuhan. Yang direstui Tuhan belum tentu direstui Tuhan sungguh-sungguh. Hanya persepsi Anda gitu ya. Tapi kita lanjutkan ya. Oke. Ayo kecaplosan calon menteri. Calon terus, gak menteri-menteri, saya diundang kemarin, wah diri mau ganti ternyata enggak juga. Oke, mari kita lanjutkan nih. Mari kita lanjutkan lagi ya, lanjut ya. Jadi kalau Anda mau bahagia ngehack otak, 3 pertanyaan ini 3 pertanyaan yang ajaib. Saya ulangi Pak Gigi, yang pertama nih. Nomor 1 ya, semangat. Oke, seru, semangat, positif thinking. Nomor 1, apa yang Anda syukuri? Kalau tidak bisa bersyukur, ingat masih ada 5 hal tadi yang membuat Anda bersyukur. Pertanyaan ajaib membuat Anda jadi happy. Apapun terjadi Anda bisa happy. Apa yang saya syukuri? Tapi syukuri naif. Tapi harus supaya tidak naif, supaya bahagia sejati, apa yang saya pelajari? Anda terus meningkatkan diri, progres. Kemudian, terus itu apa yang harus Anda lakukan? Karena otak Anda kan selalu cari laku. Lakukan apa? Lakukan yang membuat Anda merasa lebih baik, benar-benar jadi lebih baik, orang banyak, dan direstui Tuhan. Kalau tidak direstui Tuhan, ya Anda tahu bahwa itu melanggar perintah Tuhan, ya jangan dijalankan, boy. Pasti itu tidak baik untuk Anda, tidak baik untuk keluarga Anda, kalau tidak direstui. Oke. Mari kita lanjutkan ya, mari kita lanjutkan. Nih lanjut. Oke, sekarang kita berdiri dulu. Setelah ini kita belajar setelah Anda bahagia bagaimana sehat. Ini sehat penting sekali, oke ya. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri semua dulu, berdiri. Ini biasa salah satu cara sehat itu kita harus bergerak. Kalau Anda bergerak itu membuat Anda bahagia, jadi faktor Shigeo Ariyama, dan membuat kita energinya lebih mengalir. Terus kemudian apa sih yang membunuh Anda yang paling banyak di dunia? Saya ulangi, apa yang membunuh Anda paling banyak? Narkoba, rokok, lemak, garam, gula, obat-obatan. Apa yang membunuh Anda paling banyak? Apa yang membunuh manusia paling banyak di dunia? Jawabannya ini loh, tak tunjukin gambarnya. Nah, ini loh. Kursi ini yang membunuh orang lebih banyak sedunia ini, kursi. Lebih dari rokok, lebih dari narkoba, lebih dari gula. Kursi, kurang gerak, woi. Jadi bergerak, ayo bangun semua, bergerak, bangun, ayo semangat, bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo lari dulu, sebentar, mulai dulu, katakan iya, kesamping katakan ihi 3 kali, ke samping 3 kali,